3.000 hati lotus dikorbankan, dan Xiao Yan tidak berani diremehkan sama sekali, karena pria botak yang baru saja kalah terlalu cepat dan terlalu aneh. Kegagalan semacam itu mungkin disebabkan oleh runtuhnya api, tapi tidak ada alasan. Penyempurnaan yang baik akan secara langsung menghancurkan sumber api yang sebenarnya, sehingga kekuatan nyala api akan turun tajam untuk jangka waktu tertentu, dan tidak akan dapat diaktifkan lagi untuk sementara waktu. Perubahan ini juga membuat Xiao Yan berhati-hati, seolah-olah kekuatan jiwa yang sebenarnya membungkus 3.000 api hati teratai, dan kemudian perlahan-lahan menelan buah suanyang yang hidup ke dalam api ungu coklat, dan kemudian 3.000 api hati teratai tersapu, berubah menjadi pusaran api ungu coklat, panas terik yang menakutkan, terus-menerus mengalir menuju buah Shengsheng suanyang. Wajah Xiao Yan bermartabat, pikirannya tidak berani mengembara, tetapi dia asyik dengan api. Kekuatan jiwanya menangkap sedikit anomali halus dan kemudian bergabung menjadi aliran informasi untuk memberi umpan balik ke pikiran Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan juga dengan hati-hati memerintahkan kelompok 3.000 api jantung lotus, dengan hati-hati menjaga dari pemandangan aneh barusan, peleburan juga berjalan dengan tertib. Sama sekali tidak bingung, Hong Yuan tersenyum ringan, dan setelah mengunci matanya pada Xiao Yan sejenak, dia juga hanyut, mengamati perubahan di setiap tempat di Douhuo Arena. Cici. Beberapa suara kecil tiba-tiba terdengar di arena, dan kemudian semacam panas yang bisa dirasakan oleh tubuh menghilang, dan akhirnya sejumlah suara keras tiba-tiba dimainkan dari beberapa tungku. Segera, asap hitam naik dari mana-mana di arena, dan pemandangan itu tampak sangat memalukan, jelas banyak orang gagal lagi. Xiao Yan menaruh perubahan ini di matanya, berpikir sejenak di dalam hatinya, dan kemudian matanya tiba-tiba mengembun, karena kekuatan jiwa kembali ke fluktuasi yang sangat tidak biasa. Itu juga pada saat itu bergetar tidak normal, seperti singa jantan brutal melawan dan melahap kekuatannya. Xiao Yan bisa merasakan panasnya api hati 3.000 teratai menghilang. Hati Xiao Yan membeku, segel di tangannya tiba-tiba berubah, dan kekuatan jiwa menyembur keluar lagi, terus-menerus mengembun di sekitar api, menstabilkan fluktuasi aneh dalam api 3.000 hati lotus, getaran api secara bertahap stabil, dan api ungu coklat saat suhu turun, itu juga tersebar, dan buah suanyang emas dibungkus dengan kekuatan jiwa yang sebenarnya. Dalam nyala api aneh tadi, itu benar-benar diawetkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan masih memiliki nyala api, tetapi hanya ada satu buah Shengsheng suanyang. Jika mereka seperti orang-orang tadi, mereka menyaksikan buah Shengsheng suanyang berubah menjadi debu hitam. Api kali ini, saya khawatir, pasti akan mengarah pada konfrontasi yang sangat tragis. Xiao Yan melihat buah Shengsheng suanyang yang perlahan jatuh ke tanah, matanya sedikit tertutup, dan dia mengeluarkan seteguk udara keruh. Panas mengerikan lainnya mengembun di sekitar Xiao Yan, dan kadang-kadang nyala api merah muda samar melayang. Beruang. Sama seperti Xiao Yan sedang bersiap untuk menyingkat bentuk ilahi, gelombang menakutkan datang dari salah satu bagian dari medan pemadam kebakaran, dan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menatapnya. Di meja perjamuan di antara, seorang pria berambut pucat muncul. Pria tua itu, dengan wajah penuh keputusasaan, juga menatap tangannya dengan tidak percaya. Api merah iblis di depannya melonjak, memancarkan kemampuan pembakaran murninya, dan memancarkan panas tirani. Xiao Yan merasa sedikit, semacam fluktuasi yang tidak kehilangan 8 api penghancur kehancuran. Xiao Yan melirik ke samping, tetapi melihat bahwa tidak ada cairan emas yang terkondensasi dalam api merah iblis, tetapi materi hitam mengambang. Melihat ini, mungkin pembakarannya gagal, dan nyala api langsung membakar buah Shengsheng suanyang menjadi ketiadaan. Melihat ini, Xiao Yan terkejut, menghentikan gerakannya sebelumnya, lalu menutup matanya lagi, membuka tangannya, dan beberapa titik cahaya ungu hitam kecil perlahan melayang keluar dari lengan bajunya. Bintik-bintik cahaya ungu hitam berkedip, seolah-olah mereka bernapas. Mereka yang peka terhadap indera merasa pada saat ini bahwa kekuatan bintang-bintang di 9 langit benar-benar menyatu menjadi titik-titik cahaya, dan kemudian bergabung menjadi cahaya ungu hitam, bintik-bintik di tangan Xiao Yan. Hei, itu masih semacam api bintang, kata seorang tetua dari klan roh api. Ledakan. Titik cahaya ungu hitam di tangannya menyusut, dan kemudian dalam sekejap, api ungu hitam melonjak di tangannya, dan kemudian pikiran Xiao Yan bergerak sedikit, dan api teratai hijau dan api hati yang jatuh muncul di depan matanya. Dada,
hanya panas tidak pernah ternyata. Pikiran Xiaoyan bergerak, dan tangannya juga selaras, dan kekuatan jiwa menyapu dalam sekejap, 3 api mengembun menjadi bola lagi, dan api ungu coklat melayang perlahan, seperti hati, bergetar 2 kali. 3.000 api hati teratai muncul kembali dengan fluktuasi berapi-api tadi. Generasi nyala api dengan kekuatan bintang. 3.000 api hati teratai menyapu lagi. Perbedaannya adalah kali ini Xiaoyan membiarkan 3 jenis api berlapis, ada putaran api yang berbeda. Dengan sedikit latihan jiwa, angkat buah Shengsheng Xuanyang dan tarik kembali sedikit, sehingga buah Shengsheng Xuanyang terletak dengan kuat di tengah pusaran api, dan api hati yang jatuh terus menyala, dan api transparan melonjak, seolah-olah terus-menerus memutar ruang, beberapa lingkaran luar, api inti bumi Qinglian perlahan berputar, dan itu juga terus memancarkan panas dan membungkus buah Shengsheng Xuanyang. Hanya 3.000 api ungu hitam di luar, lingkaran sedikit tenang, tetapi ikuti saja. Api berputar dan bergerak, dan bintik-bintik cahaya ungu hitam di tepi perlahan melayang keluar. Xiaoyan juga melakukan segala upaya untuk mengamati setiap perubahan dalam nyala api. Seluruh proses peleburan kembali ke jalur semula. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sampai saat tertentu, ada sedikit kebingungan dalam api hati jatuh dan api jantung bumi Qinglian. Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Ayo. Saat suara Xiaoyan jatuh, Shengsheng Xuanyang Guo benar-benar mulai bersinar dengan cahaya keemasan, dan kemudian serangan bergejolak dari api hati yang jatuh menjadi tenang pada saat ini. Qinglian derotasi api inti bumi juga lambat laun stagnan. Panas tampaknya secara bertahap tersedot keluar. Wajah Xiaoyan serius, dan 3.000 nyala api di tangannya, yang telah terdiam beberapa saat, mengikuti perubahan perangko Xiaoyan yang tiba-tiba, dan tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Pola cahaya hitam langsung menutupi Qinglian Earth Heart Fire dan Valen Heart Fire, dan kedua nyala api itu berdetak kencang, bersinar dengan kekuatan yang menyala-nyala. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum sedikit. 3.000 api abadi Yan Huo, vitalitasnya yang kuat akhirnya berguna. Segera, Xiaoyan melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwa membungkus 3 api lagi, 3 api warna yang berbeda berputar liar, dan akhirnya bergabung menjadi 3.000 api hati teratai ungu coklat lagi. Itu berubah menjadi serangan yang lebih ganas dan bergegas menuju buah Shengsheng Xuanyang. Pada buah Xuanyang Shengsheng, cahaya keemasan bersinar, seolah-olah terus-menerus menahan erosi dari 3.000 api jantung teratai. Lelehkan untukku. Xiaoyan mendengus dingin, dan 3.000 api hati lotus juga berputar dengan keras. Dalam badai api ungu coklat, cahaya keemasan secara bertahap kehilangan kekuatannya, dan samar-samar mengeluarkan beberapa desis, ingin terus melakukan perlawanan keras kepala terakhir, tetapi pada saat ini, Shengsheng Xuanyang Guo, yang seperti ujung panah, tidak dapat lagi menandingi kekuatan 3.000 api hati teratai, dan akhirnya menghilang dalam badai ungu coklat. Begitu cahaya keemasan mereda, Shengsheng Xuanyang Guo gemetar seperti sayap yang patah dalam nyala api. Pada akhirnya, kulit emas pecah, dan daging buah yang halus dan menetes dengan cepat menyusut di bawah pemanggangan 3.000 api jantung teratai, dan beberapa kotoran hitam dibakar menjadi ketiadaan hampir seketika dalam badai api. Hanya awan bubuk obat dengan lingkaran cahaya emas yang tersisa. Kemudian dia dibawa ke dalam vas porselen oleh sekelompok kekuatan jiwa. Xiaoyan menyeka keringat dan berkata dengan keras. Selesai. Suara bergema 2 kata itu jatuh, dan suasana yang agak kacau di antara hadirin menjadi sunyi pada saat ini. Pada saat yang sama, seorang pria berbaju putih di sebelah Xiaoyan juga menyelesaikannya, tetapi nyala apinya tidak datang dari langit dan bumi, tetapi dari rune yang terbakar. Suara keras Xiaoyan jatuh, dan pada saat ini, itu seperti petir yang jatuh di medan pemadam kebakaran yang besar ini. Dalam sekejap, seluruh medan pemadam kebakaran menjadi sunyi, dan murid-murid dari penonton yang tak terhitung jumlahnya sedikit melebar, menatap Xiaoyan dan pria berbaju putih di sebelahnya dengan mata takjub. Di mata banyak orang sebelumnya, kultivasi kelas 1 Xiaoyan yang dangkal tidak terlihat dalam perjamuan api ilahi ini. Jika dikatakan bahwa perjamuan pertama ini, keterampilan pengendalian api Xiaoyan yang luar biasa telah memenangkan hadiahnya. Di mata banyak orang, lalu kekuatan untuk menyelesaikan perjamuan kedua dengan yang pertama. Pada saat ini, Xiaoyan dan pria berbaju putih tidak diragukan lagi telah menjadi kuda hitam terbesar dalam perjamuan api ilahi ini.
Ini luar biasa. Hong Li cemberut, dan matanya menjadi semakin tertarik. Dia mungkin satu-satunya orang di jajaran senior klan roh api yang mengetahui tingkat kultivasi umum Xiaoyan, bumi tertinggi dan di atasnya. Meskipun Xiaoyan ingin menutupi kekuatannya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dari hati Hong Li, dia sudah menganggap Xiaoyan sebagai karakter yang sangat kuat. Tapi dia tidak tahu bahwa pria berbaju putih di sebelah Xiaoyan adalah pendiri alam bela diri dengan kekuatan puncak Tian Zizun, leluhur bela diri Lindong. Mereka yang berada di medan pemadam kebakaran, setelah melihat proses peleburan Xiaoyan barusan, juga berbisik, dan seseorang menepuk dahi seolah tiba-tiba sadar. Mereka menunjukkan sumber api mereka yang lain satu demi satu, dan meleburnya sesuai dengan rutinitas Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat bahwa dia adalah orang pertama yang menyelesaikan perjamuan kedua, dia hanya tersenyum tipis, dan kemudian menoleh untuk melihat pria tua berambut abu-abu tadi, merasa sedikit beruntung di hatinya. Faktanya, ketika Xiaoyan gagal untuk pertama kalinya sekarang, hatinya masih penuh kebingungan. Melihat bahwa 3.000 api hati teratai frustrasi dan kembali, dan ketika mereka akan mengorbankan api iblis teratai murni, kegagalan lelaki tua itu untuk mencium yang membuatnya sedikit sadar, dan baru kemudian dia menemukan misteri buah suanyang, dan gunakan saja, 3.000 nyala api adalah obat yang tepat. Kemudian Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke Yao Lao, tetapi terkejut menemukan bahwa Yao Lao dengan tenang memanipulasi api dingin dari roh tulang, dan dalam nyala putih, buah suanyang segar seperti terong yang terkena embun beku, dan cahaya keemasan. Jelas, dia tidak tahan dengan kekuatan dingin ekstrim yang aneh dari api dingin roh tulang, dan akhirnya pingsan dengan lemah, memungkinkan Yao Lao untuk memperbaikinya dengan mudah. Roh tulang baru ini benar-benar dingin, gumam Xiaoyan. Saat ini, saya tidak akan mengatakan lebih banyak, tutup mata saya dan istirahat. Xiaoyan tahu bahwa perjamuan kedua ini adalah saringan yang sebenarnya, dan mereka yang selamat dari perjamuan kedua mungkin adalah orang-orang paling terkenal di dunia. Kegembiraan perjamuan api ilahi ini baru saja akan dimulai. Leluhur Xiaoyan memejamkan mata dan melihat ke dalam, melihat potongan-potongan kecil kehidupan Xiao Xuan terus-menerus dipelihara oleh kekuatan jiwanya. Hatiku sedikit lega, dan rasa sedih muncul. Xiaoyan pasti akan membuatmu memandang rendah orang biasa lagi. Xiaoyan tidak bisa menahan sedikit pun kelonggaran dalam nada suaranya, dan kemudian dia berhenti memikirkan pikirannya dan hanya duduk di sana dengan tenang. 1 jam kemudian, suara kuno bel di platform tinggi dimainkan lagi, dan gelombang suara yang kuat menyapu, dan fluktuasi panas di tungku di medan pertempuran menghilang. Mendengar itu, Xiaoyan juga perlahan membuka matanya, seolah dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang tak ada habisnya, gelombang jiwa yang kuat menyapu keluar dari tubuh Xiaoyan. Jelas, Xiaoyan telah kembali ke kondisi puncaknya, kesadaran Xiaoyan telah tersapu, dan hanya ada beberapa ribu orang yang tersisa di stadion, dan sekarang hanya ada hampir 100 orang yang tersisa, dan bahkan beberapa yang kuat memilikinya, kehilangan nafas, kekuatan untuk menghadiri perjamuan lagi. Di dalam arena, ratusan pelayan terbang ke arena untuk membersihkan arena pemadam kebakaran yang sudah berantakan. Beberapa orang masih menghela nafas dan menghela nafas ketika mereka keluar dari panggung. Di antara mereka, ada banyak orang kuat yang mengendalikan api yang sangat kuat dan keterampilan pengendalian api yang sangat baik, tetapi mereka tidak punya pilihan selain kalah karena kekhasan buah Shengsheng Suanya. Batuk-batuk. Di atas panggung, Hong Yuan terbatuk pelan dan menekan tangannya untuk memberi isyarat kepada penonton agar diam. Xiaoyan dan Lindong saling memandang dan bangkit untuk melihat platform tinggi. Terima kasih atas kerja keras Anda. Selanjutnya, saya ingin mengundang semua orang yang gagal menyelesaikan perjamuan kedua untuk tinggal di ruang VIP sebentar, untuk menikmati perjamuan berikutnya. Hong Yuan berhenti dan melirik lagi. Setelah lewat peserta lainnya, dia mengangguk sambil tersenyum. Perjamuan Shenhuo berikutnya, saya yakin semua orang akan merasa bahwa perjalanan ini berharga, kata Hong Yuan ringan. Suara itu jatuh, dan napas orang yang tak terhitung jumlahnya berhenti tiba-tiba. Mereka menatap Hong Yuan. Di kursi VIP, Sukun juga terbangun oleh atmosfer yang diam-diam mengembun di udara. Kedua gadis Sun Er Cailin yang penuh kepentingan juga bermartabat saat ini. Tidak banyak yang bisa dikatakan, perjamuan ketiga ini. Itu saja. Setelah berbicara,
Tangan Hong Yuan langsung merobek ruang di atas medan pemadam kebakaran. Dari celah itu, beberapa orang dengan kekuatan yang buruk hadir. Ketika udara yin misterius melayang, warna wajah menjadi putih, dan bahkan aliran kekuatan spiritual dalam tubuh melambat. Entah kenapa tidak nyaman. Hong Yuan bergerak dengan telapak tangannya, hanya untuk mendengar suara samar naga berkicau dari celah di angkasa. Dan kemudian skala hitam muda perlahan melayang keluar, dan beberapa sisik yang tidak rata mengeluarkan air kotor. Pada akhirnya, setelah seluruh skala muncul dari celah di ruang angkasa, suasana hati yang jahat muncul secara spontan dari hati semua orang. Mereka yang tidak yakin dengan hati mereka merasa putus asa pada saat ini, dan napas mereka langsung layu. Skala ini memiliki banyak latar belakang. Ini mengandung kekuatan yin misterius yang sangat kuat. Permukaannya kotor, tetapi setelah dilebur sangat bermanfaat untuk budidaya. Kata Hong Yuan di sini, menggaruk kepalanya dengan senyum kering, maaf semangat apiku. Klan tidak dipersiapkan dengan baik, ketika leluhur melawan binatang ini selama 7 hari 7 malam, hanya 10 potong sisiknya yang terpotong. Menghadapi pernyataan mencela diri sendiri Hong Yuan, semua orang yang hadir tidak berani meremehkan dia sedikit pun. Leluhur, nenek moyang dari ras roh api. Ini adalah iblis tua yang melangkah ke penguasa surgawi 100 tahun yang lalu. Untuk bisa bertarung dengan leluhur dari Fire Spirit Rache selama 7 hari tanpa kekalahan. Kelas monster apa monster ini? Monster seperti itu, bahkan dalam daftar 10.000 binatang, mungkin keberadaannya sangat tinggi. Saudara Hong Yuan, tidak perlu menjual apapun. Apa-apaan ini? Seorang pria paruh baya berjubah abu-abu berkata dengan napas tirani. Haha Hong Yuan tersenyum bangga, bibirnya bergerak sedikit. Segera, suara tenang keluar dari mulutnya seperti mimpi buruk. Kelahiran baju besi naga ilusi. Armor naga ilusi. Suara datar Hong Yuan jatuh. Tapi itu menyebabkan tempat itu menjadi sunyi senyap, seolah-olah suara jarum jatuh ke tanah terdengar jelas. Banyak mata orang yang kusam dan bibir mereka bergumam jelas, banyak orang telah mendengar tentang nama naga ilusi yang ganas. Monster biasa secara inheren tirani, tetapi ini tercermin dengan sempurna dalam naga hantu. Tubuh naga ilusi ditempa di lautan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Serap yin misterius di dalamnya, dan jadilah baju besi mandiri. Pada skala armor yang diringkas oleh kekuatan yin misterius, kadang-kadang bahkan mencakup beberapa kekuatan luar angkasa, dan ruang harus dihancurkan untuk menyelamatkannya, dan 10 armor naga ilusi di depanku meledak dengan kekuatan ruang twisting terus-menerus di permukaan, itu jelas merupakan armor skala pada tubuh naga hantu tingkat yang sangat tinggi. Bagaimana dengan perjamuan ketiga ini? Mata Hong Yuan juga menajam pada saat ini. Mendengar itu, di antara peserta yang tersisa, bahkan seseorang melambaikan tangan. Patriark Hong Yuan bercanda, saya tidak berani menyentuh armor naga hantu tingkat tertinggi hari ini. Saya takut ketika Yin Qi misterius menyerang tubuh, lelaki tua itu takut dia akan dimakamkan di sini. Pria paruh baya tertinggi melambaikan tangannya dengan sedikit sedih, melambaikan lengan bajunya dan lari ke kursi VIP. Masih ada kata tersisa di antara sosok-sosok belakang. Semuanya, lakukan apa yang kamu bisa. Begitu suara itu jatuh, mata sekelompok orang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi serius, seolah-olah mereka menimbang untung dan rugi. Klan dari klan roh api memang sangat menarik. Tapi armor naga ilusi saat ini bukanlah hal yang baik, menurut apa yang dikatakan orang itu, dengan kekuatan tirani tertingginya, dia masih sangat takut dengan serangan balik dari kekuatan yin misterius di armor naga ilusi ini. Ini seperti petir yang menyambar hati beberapa orang. Sepertinya tidak ada yang namanya kehidupan. Harta karun keluarga dari perlombaan roh api, ini benar-benar tidak begitu bagus. Banyak orang mendengus dengan enggan, Siang Hong Yuan dan yang lainnya membungkukkan tangan, lalu berubah menjadi beberapa pita dan menghilang ke arena pemadam kebakaran. Di arena, masih ada orang yang menundukkan kepala dengan enggan dan menolak untuk pergi. Xiao Yan memandang Yun Juan Yun Su di arena dengan acuh tak acuh, dan tetap diam, menoleh untuk melihat dengan cermat pada baju besi naga ilusi yang berhantu, dan segera mengalihkan perhatiannya ke Yao Lao. Tapi saya melihat bahwa, karena pengalaman Yao Lao dan kepribadian yang tenang, ada beberapa tetes keringat dingin di dahinya saat ini. Melihat tatapan Xiao Yan, wajah Yao Lao bergerak sedikit, dan pesan jiwa datang. Tunggu dan lihat saja.
Saudara Hong Yuan, bisakah kamu memberiku kesempatan? Tepat ketika semua orang terdiam, seorang biksu prajurit bermata bulat yang telah mencapai tahap awal Tian Zizun tiba-tiba membungkukkan tangannya ke Hong Yuan. Hehe, kakak Yan Seng tidak perlu sopan, biarkan saja. Hong Yuan melambaikan tangannya. Biksu, yang dipanggil Biksu Yan, mengangguk. Melangkah menuju sepotong baju besi skala, memegang baju besi naga ilusi dengan kedua tangan, matanya memadat, cahaya keemasan meledak dari langit, dan semacam api yang tenang muncul di mata semua orang, dan membungkus naga hantu life baju zirah. Tian Xuan Shen Huo, apakah itu Biksu Yan dari kuil Xuan Huo? Satu demi satu berseru dari hadirin, dan matanya tiba-tiba terfokus pada Biksu Yan. Kuil Xuan Huo adalah kekuatan yang sangat kejam di benua roh api, meskipun tidak sebesar dan tak tertandingi seperti klan roh api, para biksu di kuil Xuan Huo telah menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka di berbagai tempat di dunia sejak zaman kuno, tanpa kembali. Ini memiliki reputasi yang sangat baik di dunia. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang mendambakan semua jenis api tirani dan indah di kuil Xuan Huo, mereka tidak akan berani menyentuhnya. Orang-orang yang telah menerima bantuan kuil Xuan Huo ada di seluruh dunia, dan tidak ada yang berani menanggungnya, balas dendam yang menyebar ke seluruh dunia. Begitu api ilahi keluar, mata Biksu Yan khusyuk, cahaya keemasan terus bersinar, dan kekuatan pemurnian yang kuat melonjak untuk terus-menerus menghilangkan yin misterius yang melahirkan baju besi naga ilusi. Di atas timbangan, raungan naga terdengar, dan kekuatan dingin akan meledak, dan Biksu Yan mendengus dingin. Hanya sepotong armor skala, apakah kamu pikir kamu di sini sebagai naga ilusi? Nadanya tajam. Ada suara samar di dalam Profound Sky Divine Fire, diikuti oleh paduan suara yang berat dan megah. Lingkaran lubang seperti Buddha menghantam armor naga ilusi, yang secara paksa menekan Yin Qi yang akan meledak, dan bahkan membuat armor naga ilusi menjadi tenang. Hahaha. Pertarungan sedang berlangsung di sini, tetapi di lapangan pemadam kebakaran, ada tawa yang keras, dan seorang lelaki tua dengan kemarahan yang hebat di antara alisnya, rambut ungu naik ke langit, dan mengenakan sutra mewah, jubah ungu mengeluarkan raungan. Seorang lelaki tua yang auranya bahkan lebih kuat dari Biksu Yan tertawa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada leluhur. Pria itu memandang Hong Yuan, energi yin misterius pada baju besi naga ilusi telah banyak dikonsumsi dalam pertempuran dengan leluhur. Kekuatan tertinggi benar-benar mustahil untuk ditekan, seperti ini. Haha. Begitu lelaki tua berambut ungu itu berbicara, wajah Biksu Yan juga bergetar, dan ketidakpuasan muncul di antara alisnya. Ziyan, jika kamu begitu sombong, mengapa kamu tidak mencoba mencium sepotong? Mata Hong Yuan tenggelam, dan dia berteriak dengan suara rendah. Setidaknya kamu tidak berdiri di sini. Xiao Yan juga membuat ejekan. Begitu kata-kata Xiao Yan keluar, banyak orang menatap Xiao Yan dengan mata terbelalak. Beberapa mata orang bahkan penuh dengan lelucon. Istana Zixia Ziyan ini juga merupakan kekuatan yang terkenal, belum lagi kekuatan Ziyan yang akan memasuki jangka menengah dari makhluk tertinggi, bahkan Hong Yuan harus berhati-hati. Xiao Yan, yang hanya tertinggi kelas 1, berani bertindak satir. Apa yang kamu bicarakan? Ziyan menoleh ke Xiao Yan. Matanya juga sulit untuk dilihat, dan dia berteriak dengan keras. Angin kencang menerpa Xiao Yan. Ziyan. Hong Yuan mengerutkan kening, dan itu juga angin kencang. Dengan suara keras, Hong Yuan di platform tinggi mengguncang lengan baju dan jubahnya, dan ada juga sedikit kemarahan, dan berkata dengan marah. Ziyan, perjamuan api ilahi klan roh apiku, tapi bukan giliranmu untuk menjadi sombong. Mendengar ini, Ziyan menundukkan kepalanya dan sebuah senyuman muncul lagi. Tidak masalah. Lihat formulir ini, harta keluarga klan roh api Anda, orang tua itu akan memutuskan. Hahaha. Ziyan melambaikan jubah lengan bajunya. Berjalan menuju sepotong armor naga ilusi. Ada 2 atau 3 orang yang sangat kuat di tempat kejadian, mendengarkan apa yang baru saja dikatakan Ziyan, dan diam-diam memperkuat keberanian mereka. Itu juga bergerak menuju beberapa armor naga ilusi dengan fluktuasi yang relatif lemah. Bisakah saya minum pil obat? Yao Lao, yang telah lama terdiam, berkata. Terserah kamu. Hong Yuan tersenyum sedikit. Mendengar ini, Yao Lao juga mengambil sepotong armor naga ilusi untuk dipadatkan. Setelah bolak-balik,
hanya ada satu armor naga hantu yang tersisa di lapangan, yang memiliki fluktuasi terkuat. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum tipis dan bergerak sedikit. Banyak orang melihat baju besi naga ilusi, dan kulit kepala mereka mati rasa. Akhirnya, mereka mengertakkan gigi dan bersiap untuk maju, tetapi menemukan sosok berjubah hitam berjalan di depan. Itu Xiaoyan. Apa yang kamu lakukan? Xiaoyan tidak menoleh, dia berjalan maju sendiri, tetapi merespons dengan ringan. Menyempurnakannya. Terserah kamu. Bisakah kamu berhenti? Ekspresi orang-orang itu tiba-tiba berubah, dan nyala api di sekujur tubuh mereka segera bergegas menuju Xiaoyan. Mereka tidak bisa membiarkan harapan terakhir diserahkan kepada orang dengan nilai tertinggi. Itu membuang-buang kesempatan. Merasakan bahwa 7 atau 8 warna api yang berbeda membungkus di sekelilingnya, Xiaoyan masih tidak menoleh, dan sudut mulutnya mengangkat busur menghina. Tinju di jubah lengan mengepal. Seluruh tubuh benar-benar memancarkan kecemerlangan merah muda dan membuat suara yang tajam, dan kemudian di atas sosok Xiaoyan yang sedikit kurus, teratai api merah muda tiba-tiba mengembun. Kekuatan api murni melonjak keluar dari lotus api merah muda yang berputar. Fluktuasi datang, dan orang-orang itu merasa terkejut. Hubungan antara dirinya dan api yang dilepaskan sebenarnya menjadi lebih lemah. Api masih berkobar beberapa saat yang lalu. Pada saat ini, itu benar-benar lamban, seolah-olah diusir oleh lotus api. Xiaoyan berbalik, dan di mata mereka yang terkejut dan agak panik, ekspresinya akhirnya berubah menjadi kejam. Aku bisa bilang aku bisa. Saat suara kejam Xiaoyan jatuh, api iblis Jinglian melonjak dalam sekejap, dan paksaan menyapu. Ekspresi kelompok orang ini di depan Xiaoyan juga menegang saat ini, dan wajah mereka pucat. Bahkan Ziyan melihat api berkobar di sekitar tubuh Xiaoyan, dengan sedikit kejutan di matanya, dan kemudian menoleh ke belakang lagi dengan jijik. Semuanya, kamu bahkan tidak bisa menyalakan api sekarang, bagaimana kamu bisa mencium baju besi naga ilusi ini? Xiaoyan mencibir dengan wajah muram. Ini hanya keberuntungan dan nyala api yang bagus, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kemampuan? Apakah hanya kelas 1 yang berani berteriak di sini? Tersembunyi dari klan roh api, saya khawatir akan sulit untuk meninggalkan kota Shenhuo dengan selamat. Beberapa dari mereka mencibir, tetapi ketika mereka bertukar kata, ada ledakan ejekan dari para penonton. Kekuatan Xiaoyan memang hanya peringkat 1 tertinggi, tapi kekuatan Xiaoyan dalam memurnikan obat barusan berada di luar jangkauan banyak orang yang hadir, di antara beberapa orang yang baru saja menembak, bahkan ada beberapa orang yang terinspirasi oleh Xiaoyan, baru saja berhasil melebur profound yang fruit. Mendengar ledakan ejekan dari lapangan, wajah orang-orang itu gemetar tidak wajar. Dia menatap tajam ke arah Xiaoyan, mengisyaratkan bahwa dia akan mengangkat tangannya untuk menyerah. Xiaoyan juga tercengang ketika mata orang-orang itu datang kepadanya. Dia mengangkat tangannya sedikit dan berkata, "Apakah saya memiliki kemampuan? Saya mengetahuinya sendiri. Apakah saya memiliki kekuatan atau tidak? Saya mengetahuinya dengan baik. Adapun apakah saya dapat pergi dengan selamat, saya tidak perlu khawatir tentang itu pada titik ini." Xiaoyan mencentang sudut mulutnya dan mengangguk. Dia mengayunkan ke arah Hong Yuan dan yang lainnya. "Mungkinkah kamu ingin memenggal kepalaku di sini?" Melihat tindakan Xiaoyan, beberapa orang itu juga khawatir di dalam hati mereka dan dengan paksa menekan amarah mereka. Mereka tahu betapa seriusnya konsekuensi membuat masalah di perjamuan Shenhuo. Alis mereka bergetar, dan mereka bertukar pandang, seolah-olah mereka punya rencana baru. Orang ini bijaksana dan tajam, dia jelas bukan orang yang sederhana itu. Hanya kekuatan peringkat tertinggi ini. Hong Yuan memuji lagi. Dan dia juga merasa sedikit tentang pertama Xiaoyan peringkat kekuatan tertinggi. Jangan pusingkan kepalamu. Tapi tidak peduli bagaimana dia merasakannya, dia hanya bisa merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang sedikit miskin di Xiaoyan. Hong Yuan merenung, dan akhirnya sebuah ide yang membuatnya sedikit bergidik muncul di benaknya. Segera, dia menghilangkan ide ini lagi, dan wajahnya terdiam. Tunggu saja. Orang-orang itu menyeringai. Menghadap Xiaoyan, tangan mereka menyapu leher mereka di udara. Kemudian saya juga ingin mengambil kursi VIP. Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan perilaku orang-orang ini. Dia tahu bahwa pada akhirnya, itu adalah formasi penjaga klan roh api dan leluhur yang kuat. Xiaoyan tidak perlu mengingat peran itu. Fiuh. Dia menghela nafas lega.
Xiaoyan menahan napas, membersihkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan melihat baju besi naga ilusi. Di permukaan yang diadu, lautan cairan dunia bawah yang kotor terus menggeliat, dan segala macam suasana hati yang jahat terus memikirkannya untuk mengikis pikiran Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin. Segera, sumber api dari api iblis Jinglian memancarkan cahaya murni dan murni di tubuh Xiaoyan, menghilangkan pikiran jahat. Xiaoyan sedikit mengernyit, wajahnya serius. Api iblis teratai murni yang dibungkus dengan kekuatan jiwa melarikan diri dari lautan api merah muda dan berenang menuju baju besi naga hantu. Setelah beberapa saat, ada jejak riak yang menyayat hati di permukaan, mengikuti kekuatan jiwa halus Xiaoyan, mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Alis Xiaoyan berkerut, ekspresi wajahnya menjadi semakin serius, dan dia berbisik pelan. Ada sesuatu yang aneh. Lingkaran riak berdesir, dan secara bertahap dalam beberapa kaki dari tubuh Xiaoyan, penghalang hitam terang yang menjulang muncul dengan tenang. Situasi di dalam, saya merasa tidak ada semangat juang saat ini, dan bahkan ada beberapa tanda frustrasi jiwa. Beberapa pihak yang kuat dan tirani, melihat antarmuka simpul hitam, tidak terlihat bagus, di platform tinggi. Ada jejak kemarahan di wajah Hong Yuan. Sialan naga ilusi. Dia benar-benar meninggalkan jejak paksaan jiwa. Mendengar kata-kata Hong Yuan, ekspresi para tetua di sekitarnya tidak baik, berhari-hari, dan bahkan dengan biaya terluka, saya baru saja memotong armor naga ilusi ini untuk mempersiapkan terobosan di masa depan. Pikiran naga ilusi ini juga jahat dan kejam, dan langsung meninggalkan jiwa dalam timbangan. Pemaksaan. Di klan roh api ini, selain leluhur, bahkan Hong Yuan akan mengalami kemunduran jika dia menghadapi tekanan jiwanya. Bahkan jika orang-orang dari klan roh api tidak memperbaiki diri mereka sendiri, dan menempatkan mereka di perjamuan Shenhuo, mereka yang memiliki keberanian untuk memperbaiki armor skala ini pasti akan menjadi orang yang sangat kuat. Spirit Rache untuk ditanggung. Pemikiran seperti ini tidak berbahaya. Para tetua mengertakkan gigi. Ketika leluhur tua berhasil menerobos di masa depan, dia pasti akan menaklukkan dunia kelahirannya. Balas dendam adik kecil ini. Seorang tetua langsung berkata dengan marah. Menurut pendapatnya, Xiaoyan, makhluk tertinggi peringkat pertama, menerima jiwa seperti itu dampaknya pasti akan menjadi akhir dari jiwa. Kata-katanya membuat para tetua di sini merenung sejenak, dan kemudian mereka semua mengangguk sambil berpikir, diam-diam lega dalam hati mereka. Tapi untungnya dia hanya anak yang tidak mencolok, bahkan jika ada latar belakang di belakangnya, dengan klan roh api, masih tertahankan. Jika digantikan oleh Ziyan pada saat ini, saya khawatir adegan itu akan sangat sakit kepala. Hanya Hong Yuan yang tetap diam, tatapannya tertuju pada Xiaoyan, dan kemudian dia berkata dengan suara yang dalam. Metode orang ini sangat tidak biasa, dan temperamennya juga sangat tenang dan tajam. Nilainya jauh lebih tinggi daripada yang tertinggi peringkat pertama. Mungkin di belakangnya, ada sosok yang dapat menantang leluhur. Di Hong Yuan S pendapat, Xiaoyan adalah seseorang yang tidak bisa menyinggung lebih dari Ziyan, atau, jika dia bisa ditarik ke dalam klan roh api, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik super di masa depan. Begitu suara itu keluar, Penatuasi juga terdiam beberapa saat. Mata Hong Yuan juga menatap lapangan dengan kompleks, tampaknya ragu-ragu. Itu adalah kebalikan dari keheningan mematikan di arena. Dalam pikiran Xiaoyan, riak hitam bergetar liar, dan lingkaran riak dengan kekuatan kotor, dengan sedikit raungan naga jahat, menghantam jiwa Xiaoyan. Ini adalah perubahan mendadak. Xiaoyan mengalami sakit kepala yang membelah. Xiaoyan menggertakkan giginya dan mengutuk dalam hati. Segera, segel di tangannya berubah drastis. Lautan api dari api iblis teratai murni langsung menyusut dari tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi api murni dan murni dari teratai asli, yang muncul di benak Xiaoyan. Api iblis teratai dibagi menjadi pusaran api yang berputar dengan keras. Dalam pikiran kosong ini, dunia luar tidak dapat mendeteksi perubahan dan fluktuasi kekuatan di sini, dan Xiaoyan tidak berani terlalu keras, dan gelombang fluktuasi bercampur dengan kekuatan jiwanya yang paling kuat keluar dari mulutnya. Ruang ini sunyi. Alam suci teratai murni. Susu. Dalam keheningan kehampaan, api berputar tiba-tiba disertai dengan fluktuasi, diringkas menjadi ratusan lotus api memancarkan fluktuasi yang mengerikan, dan kemudian ratusan lotus api berputar di sekitar riak keruh,
jejak fluktuasi berapi-api menyentuh riak, tampaknya telah memicu satu atau dua fluktuasi yang tidak nyaman. Mulut Xiaoyan penuh dengan makna tegas, hehe tersenyum. Ini sudah berakhir. Sudah berakhir. Ditemani oleh tangisan dingin Xiaoyan, lotus api di langit ditarik oleh kekuatan jiwa Xiaoyan pada saat ini, dan ada ledakan suara, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya, menuju riak itu. Riak-riak itu berisi jejak asal-usul jiwa dari naga ilusi, dan itu sudah memiliki beberapa kebijaksanaan yang luar biasa. Kekuatan jiwa yang kuat dalam pikiran Xiaoyan dan teratai api yang menyerang dari langit juga membuatnya merasakan sedikit ancaman. Gelombang jahat dan keruh beriak dari dalam riak, lingkaran cahaya hitam, dalam kehampaan yang sunyi ini, perlahan bertabrakan dengan alam suci teratai murni. Kecemerlangan merah muda melonjak di bawah lingkaran hitam cahaya, dan kekuatan kotoran terus datang, dan api iblis Jinglian juga meledak dengan kekuatan yang menakutkan, mengirimkan lingkaran-lingkaran hitam dengan suasana hati yang jahat ke sana. Mereka dibubarkan. Api merah muda terus membubarkan lingkaran-lingkaran hitam. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum tipis, dan kemudian pola di tangannya berubah lagi. Kemudian lautan api yang memenuhi langit segera membungkus riak hitam itu. Mengikuti telapak tangan Xiaoyan. Akhirnya, setelah beberapa kali meringkuk, itu meledak. Berdengung. Suara dengungan datang dari penghalang yang dibentuk oleh armor naga ilusi pada saat ini. Hampir semua mata penonton berkumpul di sini, menatap semua perubahan di penghalang. Pemaksaan itu memukul jiwanya. Seorang penatua di platform tinggi berseru. Ini buruk. Sekelompok tetua memandang dengan cemas pada perubahan di lapangan, dan kemudian merenung sejenak, semuanya fokus pada Hong Yuan. Naga ilusi sialan Hong Yuan memarahi dengan suara rendah, dan kemudian matanya tiba-tiba menjadi tajam. Aku akan membantunya. Setelah berbicara, nyala api merah gelap berkedip di tubuh Hong Yuan, dan dia hendak bergegas keluar, tetapi tiba-tiba dia merasakan gelombang api keluar dari pesona. Apa? Satu demi satu, seruan datang dan pergi, dan di mata keheranan, penghalang hitam perlahan memudar pada saat ini, dan warna merah muda secara bertahap menyebar dari penghalang, dan akhirnya, di mata semua orang di bawah, yang awalnya penghalang hitam benar-benar berubah menjadi penutup api merah muda pada saat ini, dan kemudian menghancurkan dan melahap armor naga ilusi lagi. Armor naga ilusi, yang masih membuat gelombang beberapa saat yang lalu, telah benar-benar layu pada saat ini. Permukaan yang kotor, di bawah pemurnian api iblis Jinglian, sebenarnya benar-benar tidak dapat mengangkat momentumnya, dan hanya bisa membiarkan iblis Jinglian api memperbaikinya dengan patuh. Nyala api melonjak, wajah tenang Xiaoyan muncul di mata semua orang. Bagaimana ekspresi santai itu bisa terlihat seperti orang yang baru saja dipaksa oleh jiwa tertinggi surgawi. Mata menjadi aneh satu demi satu, dan mata gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya juga menjadi aneh pada saat ini. Melihat pemuda di depannya, ada riak yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Saudara Xiaoyan benar-benar luar biasa. Di kursi VIP, Sun Er tersenyum tipis, dan wajah bulan yang tertutup dan bunga pemalu benar-benar memikat negara dan kota. Kailin hanya mendengus, tetapi di bawah ekspresinya yang menghina, warna aneh di matanya yang indah memancarkan pesona yang unik. Aku tidak bisa melihat melalui dia lebih dan lebih. Hong Yuan menatap Xiaoyan dengan mata yang rumit, dan menghela nafas pelan. Fiuh. Xiaoyan menghela nafas lega, pikirannya juga rileks. Hanya masalah waktu sebelum paksaan jiwa ini dihancurkan dan armor naga ilusi disempurnakan dengan api iblis lotus murni. Di sisi lain, jubah lengan Yao Lao melambai, puluhan pil obat merah, mengelilingi baju besi naga ilusi. Lingkaran api putih, diam-diam mengkatalisasi kekuatan api yang terkandung dalam pil obat. Pada saat yang sama, kekuatan dingin yang ekstrim memenuhi pikiran Yao Lao, menjaga jiwa Yao Lao kosong dan tidak terganggu oleh pikiran jahat dari baju besi naga ilusi. Armor naga hantu itu tidak mengandung paksaan spiritual naga hantu, dengan metode pengobatan kuno dan api dingin dari semangat tulang baru ini. Pekerjaan pemurnian Yao Lao berjalan dengan tertib. Xiaoyan diam-diam memuji, dan kemudian pikirannya kembali lagi, diam-diam menyempurnakan baju besi naga ilusi ini. Waktu berlalu dengan lambat, tetapi situasi di lapangan tidak membosankan seperti waktu. Dari waktu ke waktu, dari suatu tempat di lapangan, kekuatan yin misterius naik ke langit, langsung mengirim orang kuat terbang menjauh. Tubuh menderita dan jiwa menderita. Ada juga pria kuat, selama proses pemurnian,
kulitnya berangsur-angsur menjadi hitam pucat, nyala api di tangannya bergetar, dan Yinki yang terlihat dengan mata terbuka langsung memasuki tubuhnya, bahkan seteguk darah menyembur keluar. Haha, api ungu membumbung ke langit, membawa sedikit cairan cian gelap ke dalam botol porselen. Pada saat ini, Ziyan tertawa liar dan menjentikkan jarinya, dan botol porselen itu terbang ke arah Hong Yuan. Huff, saudara Hong Yuan, orang tua ini yang pertama menyelesaikannya. Sepertinya klanmu bersembunyi, hahaha. Ziyan melihat situasi di lapangan dengan puas. Lalu dia menatap Hong Yuan dengan bangga. Huff, Brother Ziyan, tolong istirahat sebentar. Saya ingin harta klan Fire Spirit klan saya, tapi masih ada satu level lagi. Hong Yuan mendengus dingin dan memaksakan sebuah senyuman. Apa yang harus ditakuti? Hahaha, Ziyan dalam suasana hati yang baik saat ini, dan ketika dia memasukkan beberapa pil obat, dia duduk dan bermeditasi. Sisi ini, Xiaoyan, Yao Lao tetap tenang. Hampir pada saat yang sama, beberapa obat roh surga dan bumi yang berbeda tersapu dari cincin penerimaan dua orang, dan kemudian mereka langsung dilebur menjadi bubuk obat cair dalam nyala api. Dan kemudian keduanya melambaikan lengan baju mereka dengan sangat serempak jubah. Api menyusut menjadi bola api dengan energi yang sangat murni, berputar terus-menerus, ramuan putih dan ramuan merah muda secara bertahap terbentuk dalam nyala api, dan kemudian aroma dan terisi, di antaranya energi murni dan lembut juga membuat semua orang yang hadir melihat ke atas. Pil obat tersapu dari api dan bergabung ke dalam vas masing-masing Xiaoyan dan Yao Lao. Mata tuan dan murid bertemu untuk sementara waktu, dan mereka tertegun sejenak, dan kemudian mereka tersenyum dalam pemahaman diam-diam. Telapak tangan Yao Lao ditopang dengan lembut, botol porselen perlahan melayang, Xiaoyan juga mengirim telapak tangannya dengan lembut, dan botol porselen Yao Lao melayang ke platform tinggi bersama-sama. Kemudian Xiaoyan pertama diserahkan kepadanya. Energi yang terkandung dalam baju besi naga ilusi ini terlalu keras untuk diserap. Kebetulan saya mahir dalam memurnikan obat dengan guru saya, jadi saya akan membantu Anda untuk mencobanya. Oh, ternyata seorang apoteker. Ini benar-benar tidak sesederhana itu. Hong Yuan juga mendengus, mengetahui betapa sulitnya baju besi naga ilusi ini. Untuk memperbaikinya menjadi pil, perlu untuk mengkonfigurasi panduan obat yang sangat rumit, keseimbangan sempurna, kumpulan gerakan yang keduanya sangat terampil saat ini, jelas merupakan level yang hanya dapat dicapai oleh seorang ahli alkimia yang telah membuat pencapaian besar dalam bidang alkimia. Mata Hong Yuan menjadi semakin curiga, melihat bahwa Xiaoyan dan keduanya telah meminum pil obat dan memasuki kondisi kultivasi diri. Tidak mudah untuk mengatakan apa-apa lagi saat ini, jadi dia hanya mengangguk ringan. Titik.